Pagi selanjutnya, Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi tenang. Hari ini, mereka hendak pindah dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan suku Iblis Phoenix. Xiao Yan, ini sudah waktunya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yi terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi 9 mata air tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Ini tidak hanya melindungi 9 mata air tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang tersebut. Cailin, kamu bisa bersantai dan berlatih. Tempat ini adalah markas besar suku 9 piton tanah dalam yang tenang. Yao Ming telah menetapkan area ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirimkan ahli untuk menjaganya. Anda tidak boleh diganggu. Kamu harus kembali ke pavilion bintang jatuh setelah keluar dari retretmu, mulut Xiao Yan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Douki ditransmisikan ke 9 musim semi tenang. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Suara percikan air dipancarkan dari dalam 9 mata air tenang segera setelah Xiao Yan dan Xiao Yi pergi. Sosok besar yang berada jauh di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang mata besar 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari 9 mata air tenang. Ada kilatan batu khusus di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki 9 musim semi tenang ini. Setelah merasakan hal ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar 9 musim semi tenang. Bagian bawah itu bukanlah tempat di mana Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu berada di suatu tempat yang lebih dalam, tetapi bahkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani melangkah sejauh itu. Meski perasaan dilindungi cukup menyenangkan, aku tetap lebih memilih menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin sedikit sulit sekarang, tapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna itu perlahan berkedip saat Cailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar disertai gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar 9 mata air tenang. Saudara Xiao Yan, orang-orang dari suku Iblis Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukinya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial apapun. Kemudian kita akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum sambil menyarankan sebuah ide kepada Xiao Yan sambil berdiri di depan aula besar. Iya. Xiao Yan mengangguk. Saya secara pribadi akan menemani Anda kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah daripada suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan 3 Iblis Phoenix. Yao Ming menunjuk ke 6 tetua di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiao Yan menoleh. Hanya ada satu lelaki tua berambut putih di antara mereka yang bisa memenuhi standar tingginya, tapi lelaki ini hanyalah Ban Sheng perantara. 5 sisanya hanya berada di sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Do Uzun. Sekilas, terlihat jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Iblis Phoenix. Saudara Xiao Yan seharusnya tidak menyalahkanku. Yao Xiaotian dan tetua pertama membuat suku Piton 9 tanah dalam tenang kami berada dalam kondisi yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku 9 tanah dalam yang tenang. Setidaknya, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Iblis Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Sudah bagus kalau kamu bersedia membantu, Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Yiel dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada kesenjangan besar antara kedua wanita dan kelas Ban Sheng meskipun mereka telah berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka mau bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Do Uzun yang akan menandingi mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Ban Sheng. Mereka bisa dianggap banyak membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum.
Tangannya tiba-tiba melambai ke ruang kosong sebelum retakan spasial hitam pekat muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan sebuah terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke dalam celah. Xiao Yi dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua tetua yang tersisa, aku akan menyerahkan 9 piton tanah dalam yang tenang kepada kalian semua selama periode waktu aku pergi ini, Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dipahami. Beberapa sesepuh dengan cepat merespons dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus segera pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam tetua itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai menghilang perlahan setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, ia lenyap dari pandangan. Alam kosong itu benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Permukaan retak dari kehampaan yang sunyi. Banyak sosok manusia menembus celah tersebut dan akhirnya muncul dengan ruang hitam pekat ini. Seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Iblis Phoenix? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai saja, mata-mata yang aku tempatkan di suku Iblis Phoenix memiliki jejak spasial padanya. Oleh karena itu, saya dapat merasakan posisi suku Iblis Phoenix di ruang ini, jika mereka melakukan perjalanan dari sukunya, mereka pasti akan muncul di area itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin gerakan setelah kata-katanya dibunyikan. Dia melangkah melewati ruang kosong dan dengan cepat berlari ke depan. Aliran spasial yang kacau dan liar secara otomatis menghilang saat masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Dou Sheng, aliran kekacauan yang menakutkan di ruang kosong ini tidak lagi menjadi ancaman. Mengikuti. Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan ruang di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka menerobos ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah melewati alam kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam di kejauhan saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan sedikit mengangguk. Dia berkata, aliran kekacauan di ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. Qin Lin dan Xiao Yi juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Iblis Phoenix menerobos ke dalam jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur dalam dunia kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang sangat gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan-lahan melangkah melalui garis celah spasial sebelum muncul di dunia kosong ini. Garis retakan perlahan menghilang saat orang terakhir keluar. 3 orang berdiri di tempat pemimpin kelompok yang terdiri dari 20 lebih orang ini. Tatapan yang tersisa yang melihat ke belakang pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Iblis Phoenix kita akan mampu sepenuhnya melampaui suku naga hampa kuno. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh melakukan kesalahan. Jika tidak, kamu akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara ketiga orang tersebut. Nada suaranya sedingin es dan dipenuhi aura agung. Wanita ini mengenakan gaun merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat hingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus menyatu. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan kedua tetua di sampingnya mengambil langkah menjauh tanpa ada yang menyadarinya. Kami akan mematuhi perintah tetua. Anggota suku Iblis Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani mengganggu tangisan dingin orang ini. Semuanya buru-buru menjawab dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini.
Salah satunya adalah Feng Qing'er, yang telah menaruh banyak dendam dengan Xiao Yan sementara yang lainnya adalah Jiu Feng, yang bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Ia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Iblis Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Iblis Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. Naga Void kuno, tak disangka hari ini benar-benar telah tiba. Suku Iblis Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan melenyapkan suku Anda sepenuhnya dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan suara yang agak tajam dan jahat. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin bertiup kencang dan tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Iblis Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk dalam arus spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyuman tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu. Orang-orang dari suku Iblis Phoenix akan segera tiba. Alam kosong itu benar-benar sunyi. Aliran spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya yang fatal. Astaga! Suara derasnya angin yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan tinggi. Angin liar dan kencang yang ditimbulkannya bahkan menyebabkan aliran spasial yang kacau pun terkoyak. Kakak, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapat bantuan kita, mereka seharusnya bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping pemimpin wanita berjubah merah perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak ketika semacam kekuatan isap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dilahapnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli yang gemetar ketakutan mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain lebih lama lagi. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah itu berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kita adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Tetua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Iblis Surga 3 Phoenix. Setelah kita menghabisi Pulau Naga Timur dan mendapatkan garis keturunan Naga Phoenix, hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa pelan. Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika rasa bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke arah kelompok suku Iblis Phoenix dalam sekejap, menyebabkan pekikan menyedihkan meledak. Siapakah kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Iblis Phoenix kami? Kamu mencari kematian. Wanita berjubah merah itu tiba-tiba pulih saat ini. Dia langsung menjadi geram setelah melihat suku Iblis Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah ledakan terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Iblis Phoenix Anda? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba terbelah. Segera, sesosok tubuh keluar dari sana. Akhirnya, muncul di depan suku Iblis Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Iblis 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Siapa kamu? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya langsung berubah menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup? Sebenarnya itu iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut mendengar kata-kata Feng Huang. Bahkan kalian bertiga iblis tua belum mati. Kenapa aku mati begitu mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan Anda masih hidup, Anda benar-benar menjadi lebih berani.
Sepertinya suku 9 piton tanah dalam yang tenang merasa terlalu nyaman selama beberapa tahun ini. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melangkahi sukuku hanya karena peringkat kita berada di level yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat seram. Haha, suku Iblis Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Siapa kamu? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut. Xiao Yan. Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Xiao Yan. Kamu adalah pelaku utama yang mencegah suku Iblis Phoenix kami mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia memandang Xiao Yan, mengertakkan gigi, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di suku Iblis Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng Qing'er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng Qing'er tetap stagnan. Sepertinya ini adalah gejala sisa dari peningkatan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, sebaliknya, telah mencapai puncak perubahan ke-9 di kelas Dou Zun. Hanya ada 1 langkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas sekali, calon kepala suku dari suku Iblis Phoenix ini memiliki bakat yang luar biasa. Hah! Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Matanya gelap dan serius saat menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari kelihatannya situasinya, terlihat jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah kamu ingin memulai perang habis-habisan antara suku Piton Tanah Dalam yang tenang dan suku Iblis Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya malah membantu pulau naga timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Tidak mungkin dia takut pada Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kalian memilih untuk memimpin rakyat kalian dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum sambil memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut kami berbalik? Terlebih lagi, meskipun kami benar-benar kembali, apakah menurutmu tidak akan terjadi apa-apa di Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar kemungkinan besar sudah mengelilingi Pulau Naga Timur. Saat kamu bergegas, kamu mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya di bawah lengan bajunya setelah mendengar pernyataan ini. Tak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu cemas. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari dunia kosong ini sekarang. Kalau tidak, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Iblis Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng Qing'er dan Jiu Feng mengejang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong dalam 2 tahun mereka tidak bertemu. Perlu diketahui bahwa ada total 3 tetua agung dalam perjalanan ini. Semuanya memiliki kekuatan Dou Sheng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Douqi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata tidak sopan dari Xiao Yan. Douqi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh. Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan hasrat membunuh keluar dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming telah melampaui dirinya, masih ada 3 elit Dou Sheng di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Dou Sheng. Mereka memegang keunggulan dalam susunan pemain ini. Bagaimana mereka bisa mundur begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka melakukannya? Haha, baiklah. Raja ini akan menguji apakah iblis langit 3 Phoenix Anda telah meningkat selama bertahun-tahun. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras.
Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku sendiri yang akan melawanmu. Zui, Kun Huang, kalian berdua harus menghadapi bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang yang tersisa. Feng Huang tertawa dingin. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan jantung seseorang bergetar mulai menyapu. Hanya satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokir saya. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan dilempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah saat dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam keluar. Dalam sekejap, mulut itu berubah menjadi mulut ganas berukuran 1000 kaki yang berusaha menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makanmu sangat besar. Hati-hati jangan sampai kembung. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Mereka berdua adalah Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut, namun kekuatan bertarung Xiao Yan luar biasa kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana berurusan dengan kelompok Xiao Yi, sangat terkejut setelah melihat Kun Huang terlempar kembali karena pukulan Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya waspada dan gelap saat menatap Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan segera menghabisinya. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan sendirian. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memasang ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap sosok emas itu. Dou Sheng, terlebih lagi, dia adalah seorang Dou Sheng yang lebih kuat dari penatua Kun Huang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa berkembang pesat dalam waktu 2 tahun? Saat mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiao Yan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat lagi melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan telak bagi mereka berdua yang cukup bangga. Aduh! 2 tangisan burung phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi setengah manusia setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan dahsyat keluar dari tubuh mereka seperti badai kecil. Mereka dengan paksa menyebarkan arus kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dou Sheng? Hari ini, saya akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Dou Sheng terhadap saya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas itu melangkah melewati udara kosong dengan sikap sombong. Anak muda, kamu mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa keras Xiao Yan. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahan yang luar biasa. Keduanya telah berkeliaran tanpa tertandingi di benua Douki selama bertahun-tahun. Semua orang tahu reputasi buruk mereka. Tidak disangka seorang pemuda benar-benar berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, ayo serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan. Cakarnya panjangnya 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan saat kekuatan menakutkan diam-diam berkumpul di tepinya. Kun Huang di sampingnya mengangguk dengan ekspresi muram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill pamungkas unik mereka, melahap spiral. Dengan pusaran yang melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Itu dianggap sebagai pertahanan mutlak. Cakar iblis pemecah hebat. Tubuh Ying Huang bergerak.
Sepasang sayap selebar puluhan kaki terbentang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiao Yan. Cakar hitam besarnya tiba-tiba menekan ke bawah. Angin kencang menutup udara di sekitar Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiao Yan. Perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiao Yan. Sekilas terlihat seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar terbuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut besar ganas yang menggigit Xiao Yan dengan liar. Sepertinya perutnya berencana menelan Xiao Yan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Yang satu menyerang dari atas sementara yang lainnya menyerang dari bawah. Mereka sepenuhnya menutup semua jalan keluar Xiao Yan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan. Mereka bahkan tidak memberi Xiao Yan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Keganasan keduanya terungkap sepenuhnya pada saat ini. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tampaknya tidak panik karena dua serangan terkoordinasi dari Dou Sheng ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang yang bergemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak tangan penciptaan surga yang agung. Xiao Yan tidak berhenti setelah terus maju. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke bawah. Cahaya hitam besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu ketika kekuatan isap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut itu ke dalam. Boom! Angin cakar dan perut hitam raksasa itu hancur oleh pembalasan tajam Xiao Yan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak. Keterampilan Dou yang dipraktikkan bocah ini semuanya adalah keterampilan Dou kelas Tian. Terlebih lagi, dia telah melepaskannya dengan sangat akrab. Pembalasan langsung Xiao Yan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertarungan antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang berada pada posisi yang sedikit dirugikan. Elder Ming, kamu harus memimpin orang-orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok dari suku iblis Phoenix Surgawi itu. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang mundur dengan jari dan telapak tangannya. Suara ini terdengar di samping telinga tetua Ban Sheng perantara dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Iya. Penatua Ming tidak berani mengabaikan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Sheng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan dalam 5 pertukaran melawan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku iblis Phoenix Surgawi kekuatan dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Penatua Ming berteriak dengan keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku iblis Phoenix Surgawi. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Sheng yang hadir dalam barisan suku iblis Phoenix Surgawi. Yang terkuat adalah Jiu Feng, yang berada di puncak kelas Dou Zun, namun jarak antara puncak Dou Zun dan Ban Sheng sangat besar. Oleh karena itu, suku iblis Phoenix Surgawi Phoenix mungkin memiliki keunggulan jumlah, namun mereka tetap dikalahkan oleh serangan ganas Elder Ming. Bajingan! Beraninya kamu! Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku iblis Phoenix Surgawi setelah kontak singkat. Kun Huang dan Ying Huang langsung geram. Namun, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka saat mereka melangkah maju. Nyah! Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia melihat keduanya. Dia merentangkan telapak tangannya dan douki di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Telapak musim semi kuning. Douki menyebar seperti gelombang lautan. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Alam kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Jejak tangannya yang besar tampak seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang.
Setelah itu, ia disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat ia runtuh. Itu menembus udara, meruntuhkan udara itu sendiri 1 inci demi 1. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu menekan seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat suram saat merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Aduh! Teriakan Phoenix yang nyaring dan jelas bergema di seluruh dunia kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 2 iblis Phoenix surgawi berukuran 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayap mereka yang sangat besar dan pilar cahaya selebar 2.000 kaki berteriak keluar dari mulut mereka dan dengan keras menghantam bekas tangan yang sangat besar itu. Ledakan! Tabrakan itu seperti 2 meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka! Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung bersama untuk memblokir telapak musim semi kuning. Tato Klan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia telah melonjak dari Dou Sheng bintang 1 tingkat lanjut ke bintang kedua kelas Dou Sheng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka langsung berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, cetakan tangan besar di atas kepala mereka tiba-tiba ditekan. Pilar cahaya selebar 2.000 kaki itu hancur berkeping-keping. Mati! Mata Xiao Yan sangat dingin. Telapak tangan musim semi kuning runtuh. Ia dengan kejam mengepung tubuh besar dari 2 orang yang sedang bertarung. Nyala api yang menakutkan keluar saat segel itu mendarat. Setelah menderita serangan mengerikan ini, daging iblis Phoenix surgawi mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam terdengar di seluruh tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terlihat. Telapak tangan yang kokoh ini membuat mereka berdua menjadi cacat. Kedua tetua agung sebenarnya telah kalah dari Xiao Yan. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku iblis Phoenix surgawi, yang dengan keras menghalangi kelompok tetua Ming dan Xiao Yi. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Feng dan Feng King Er memperlihatkan mata tertegun. Tak satu pun dari mereka mengira Xiao Yan sekuat ini. Segel mereka! Xiao Yan melangkah melewati dunia kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan tetua lainnya dengan cara seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, 2 pilar cahaya misterius ditembakkan kedua kepala iblis Phoenix surgawi. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum kembali ke bentuk manusia dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil jika pihak lain tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Mata sedingin Xiao Yan beralih ke ahli dari suku iblis Phoenix surgawi setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai bergidik setelah melihatnya menoleh. Bahkan kedua tetua bersama-sama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Kabur. Semua orang saling berhadapan. Sebuah kejutan muncul dalam hati mereka. Semuanya bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan tertawa dingin setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya mengarah ke kejauhan sebelum terkepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar yang tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku iblis Phoenix surgawi semuanya terjebak dalam sangkar tak kasat mata yang ukurannya kurang dari 100 kaki. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang diam-diam menyeka keringat dingin mereka saat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Tidak ada bedanya dengan penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkan dia memahami kata-kata penindasan mutlak. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan ahli iblis Phoenix surgawi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan 2 Dou Sheng sendirian telah membuatnya kelelahan. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan pun akan terseret ke dalam pertempuran yang panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melirik pertarungan sengit Feng Huang dan Yao Ming.
Dia tanpa sadar tertawa sebelum menangis dengan suara keras. Feng Huang, Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika kamu terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan. Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertarungan yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar tangisan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tertegun melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap Feng Huang yang tenang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam.